Yo 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 yo, welcome back to my channel guys, with the most amazing and the most beautiful animal on the planet. Siapa? Koko Dugong. Oke guys, di konten kali ini gue mau mereview video dari Pak Mahatau yang paling baru. Berikut juga mengupdate kondisi dari Koko Dugong yang terkini gitu ya. Jadi pada hari ini kita sudah memasuki 11 hari sudah isolasi mandiri gitu ya. 11 hari dari isolasi mandiri yang dialami Koko Dugong sih normal-normal aja, fine-fine aja, tidak ada keluhan apapun. Pernafasan masih bagus, katanya kalau ini sesak nafas, buang-buang air juga masih tidak ada, dan juga nafsu makan masih tinggi, bisa mencium bau. Apalagi yang enak-enak, perbabi-babian, waduh gila, yang haram-haram enak kali ya. Makan semua enak gitu ya, jadi nggak ada kendala apa-apa. Rencananya nanti di hari ke-14 atau 15 kan, katanya kan setelah 2 minggu boleh dites lagi gitu ya. Jadi antara hari ke-14 atau ke-15 Koko Dugong akan melakukan tes PCR lagi gitu untuk memastikan lagi apakah sudah negatif atau belum ya. Jadi ini masih suasana isolasi mandiri, dan kemarin saudara gue ada juga membelikan ini nih, alat namanya oximeter, katanya buat ngecek kandungan oksigen di dalam darah. Coba kita tesnya ya. Nih, kasih lihat ke kalian ya, bahwa Koko Dugong tuh normal-normal aja. Nah, itu kandungan oksigen ya. 99. Katanya yang bagus tuh di atas 95 sampai 100 ya. Koko Dugong masih 99 dengan denyut jantungnya 76. Ya, itu 76 ya. Jadi masih normal banget gitu. Jadi nggak ada keluhan apa-apa sih sampai hari ini. Terus demam juga nggak ada. Oh ya, dari saudara gua ada menganjurkan nambah lagi satu obat lagi. Sebenarnya ya gimana ya, dibilang ya karena kita positif sih, tapi ya udahlah nurutin aja gitu ya, kan demi kebaikan kita juga gitu. Katanya obat antivirus katanya. Namanya Fluvir ya, Fluvir. Ini baru gue makan per hari ini, Ya udahlah, gue makan aja. Semuanya kan untuk kebaikan, biar segera virus ini mampus, ya enggak? Gitu ya. Oke, gue taruh dulu itu. Oke, kalau yang lain sih masih normal-normal aja. Vitamin C, vitamin D, dan lain-lain masih gue makan dengan normal aja. Kegiatan gue selama di isolasi masih sama. Always selalu main game Mobile Legend, masih main, kadang menang kadang kalah, masih main game League of Three Kingdom. Oke. Juga plus juga ada lagi masih baca-baca FHM. FHM-nya belum habis itu, walaupun hari ke-11. Setiap hari gue baca dua ya. Lumayan lah penghibur cewek-cewek seksi Dian pada saat ini sendirian di kamar hawa dingin, apalagi yang nggak dilihat kalau bukan majalah-majalah seksi ya nggak, mantu yoi. Nah, lalu di hari ini gue juga mau update, ada petugas dari puskesmas setempat yang menghubungi karena mereka mungkin mendapatkan data bahwa gue positif COVID-19. Akhirnya gue dihubungi, dan ya kita sebagai warga negara yang baik juga kita harus menuruti apapun protokol yang sudah diharuskan ya, yang sudah diwajibkan oleh pemerintah. Jadi gue mengikuti protokolnya. Dari puskesmas meminta informasi apa aja, gue kasih semua informasinya ya. Terus juga nantinya katanya akan dikirim surat untuk ke RT dan untuk ke gue juga, bahwa diizinkan untuk isolasi mandiri di rumah, tapi ada ketentuan-ketentuannya di surat itu apa aja gitu ya, yang harus dilakukan jika melakukan isolasi mandiri di rumah. Nah, itu suratnya katanya mau dikirim lusa, kayaknya mau dikirim lusa. Ya udah, kita tunggu aja. Poin-poinnya apa juga gue belum lihat gitu ya. Nanti kalau sudah terima suratnya, gue akan kasih tahu kalian guys bahwa kalau isolasi mandiri itu seperti apa gitu ya. Mungkin di situ akan menambah informasi lagi mengenai COVID-19 isolasi mandiri di masa pandemi. Oke? Jadi kita tunggu aja nanti. Gue tetap kontak-kontakan terus dengan petugas puskesmasnya via WA gitu ya. Lalu ya kita langsung bahas aja mengenai video Pak Mahatau yang baru saja rilis mengenai beliau
ingin dilaporkan ke pihak yang berwajib gitu. Ya, jadi kalau kalian sudah nonton belum? Itu kayaknya baru keluar beberapa jam yang lalu gitu. Dan viewersnya langsung meledak, langsung banyak gitu ya. Karena ya lumayan clickbait juga bahwa dia akan dilaporkan gitu ya. Jadi kalau gue lihat dari situasi terkini antara Fitup dan Pak Mahatau ini lucu nih. Sudah sampai mau ke arah eh, ke pihak yang berwajib gitu ya. Ya di situ sih kita lihat aja sih, kita lihat aja gitu ya. Jadi dari pihak gue sih masih eh dari pihak gue jujur aja itu gue nggak tahu kalau bisa ya seorang melaporkannya dia ke pihak berwajib tapi perusahaan sendiri tidak melaporkan dia ke pihak yang berwajib, kan seharusnya perusahaan gitu yang melaporkan kan. PT Future Viewtech musinya yang melaporkan, sedangkan kalau member tidak dirugikan apa-apa sih sama dia gitu kan. Apa yang dirugikannya apa ya, apa karena kesulitan mendapat member akhirnya dilaporkan gitu. Tapi ya setahu gue kan bebek 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 VTube itu udah bebek pintar yang main sendiri, akhirnya membuka akun sendiri pakai KTP saudara-saudaranya, teman-temannya, akhirnya main sendiri kan, itu jadi bebek pintar. Jadi gue nggak tahu apakah masih ada lagi yang semestinya sih ya, semestinya itu adalah perusahaan yang report gitu seharusnya, karena member report gimana, PLC report gimana, harus manajemen yang report satu ya. Dan ini pernah gue bahas sih sebenarnya, dan waktu di video gue yang lama, kalau kalian lihat lagi, flashback lagi video gue yang pertama kali banget, kalau kalian masih ingat, gue nggak bisa ngedit sih, kalau bisa edit gue tampilin gitu di sini ya, tapi gue inget judulnya itu yang Pak Chandra Teja Anda ngomong apa gitu. Nah itu di video itu ya gue pernah bahas bahwa jika kalian mau mereport, pertama di situ gue bahas mau report ke YouTube ya untuk men-take down videonya gitu. Nah boleh-boleh aja, sah-sah aja kalian report, kan ada tombol report gitu, sah-sah aja. Tapi nanti dari pihak YouTube yang akan menilai apakah dilihat lagi kontennya, apakah itu mengandung unsur sara gitu kan, apakah dia berbicara mengenai mengenai pornografi gitu. Mungkin ya kalau Pak Chandra Teja ngebahasnya VTube gitu terus sambil ditemenin sama Sora Awi atau Maria Ojawa gitu, atau Piper Perry atau Mia Khalifa gitu. Nah kalian bisa report tuh mengandung unsur pornografi kan gitu kan, itu pasti di take down. Kok gue bisa tahu ya bintang-bintang porno ya, goblok. Ntar kalian coba search lah tadi yang gue ngomong dari situ, siapa bintang-bintang itu ya, kayak gitu. Ya itu bisa di take down tuh kalau gitu. Tapi kalau misalkan dia mereview suatu sistem gitu ya, menurut pendapat pribadi, gue rasa sih mau kalian usaha gimana pun untuk men-take down-nya agak sulit sih gitu ya. Karena ya gimana ya, kecuali dari pihak perusahaan yang mereport gitu, dari pihak manajemen dari perusahaan yang mereport. Sedangkan selama ini nggak ada tindakan apa-apa sih dari perusahaan untuk ke beliau. Dan kalau misalkan VTube dinyatakan di videonya juga sampai saat ini masih ilegal, kalian gini lah, kalian harus pintar ya, smart ya, bahwa memang ada izin di suratnya itu pun, jika kalian lihat di surat yang sama ini beredar mengenai perizinan daripada VTube, di situ kan dinyatakan bahwa VTube masih harus melengkapi dokumen, ditunggu sampai bulan Maret tahun ini 2021. Jadi dari Maret tahun lalu sampai Maret tahun ini ada dokumen yang belum dilengkapi oleh VTube. Jadi sementara itu belum dilengkapi, yaitu sifatnya masih ilegal gitu ya. Jadi segera tolong dilengkapi gitu. Nah setelah Maret nanti kita akan tahu apakah itu menjadi legal atau gimana. Bahkan di videonya Pak Louis sendiri, Pak Louis di konten VTube internasional itu, bahkan beliau juga PLC sudah menjelaskan hal ini, bahwa VTube lagi mengurus perizinan. Berarti tidak salah untuk seorang mengatakan sementara VTube itu masih ilegal karena masih diurus perizinannya sampai sekarang gitu loh. Jadi jangan kalian berkelit-kelit,
semakin kalian berkelit ya, dan juga berbuat aneh-aneh seperti memasang foto itu ada pesawat VTube untuk nanti fase berikutnya dia udah punya pesawat. Terus nanti sudah ya segala macam gitulah, mau melaporkan Pak Mahatau dan segala macam, itu bukannya mendukung dari perusahaan VTube, itu malah akhirnya nanti uh, ini ya, uh, malah menjadi bumerang gitu, bumerang buat kalian semua gitu. Kita serahkan aja semuanya ke pihak perusahaan. Makanya saya bilang, selalu dari dulu gue bilang, ya tolong manajemen Casper ini, manajemen Goib ini, tolong didengar ini keluhan-keluhan membernya gitu loh. Jadi kalau uh, uh, kasus seperti ini lebih baik serahkan saja ke pihak yang berwenang. Yang berwenang dari pihak VTube siapa? Yaitu manajemen perusahaan. Dan dari pihak Pak Mahatau ya Pak Chandra Teja pribadi gitu. Jadi ini adalah perselisihan antara pihak VTube dan Pak Chandra Teja gitu ya. Kita sebagai member di sini jika merasa dirugikan ya komplain ke perusahaan lah gitu. Silahkan kalian komplain kalau kalian bisa komplain cuma ke PLC dan PLC bisa katanya konon katanya bisa menyampaikan ke manajemen, kalian komplain lah ke PLC kalian sehingga PLC kalian bisa menyampaikan ke manajemen dan manajemen akhirnya bisa mengambil tindakan apakah itu harus nanti dilaporkan ke pihak yang berwenang gitu ya. Dan gue sebenarnya menunggu juga sih, gue menunggu banget ini babak apa ya, babak yang paling menyerukan lah, ibarat kalau tinju nih udah babak ininya nih, udah babak 8, babak 9 gitu ya, antara VTube dengan Pak Chandra Teja gitu, seru udah lagi seru-serunya gitu, menjelang akhirnya nanti siapa yang menang. Kembali lagi di sini sebenarnya tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah sih. Yang ada nanti adalah saling inilah, bukannya menang kalah ya, tapi di sini sifatnya kalau gue bilang saling untuk masukan untuk pribadi masing-masing. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Chandra Teja itu adalah masukan untuk VTube, dan apa yang dimasukkan VTube itu adalah merupakan pembelajaran untuk Pak Chandra Teja gitu. Jadi merupakan tidak ada yang kalah dan menang, tapi adalah pembelajaran untuk masing-masing pihak gitu ya. Kalau menurut gue seperti itu gitu. Jadi kita tunggu aja nanti seperti apa sih ujung-ujungnya gitu ya. Kalau dari pihak kita member-member, saran gue adalah terus kalau kalian mau melakukan ya silakan kalian terus lakukan aja, menjalankan misi aja gitu ya. Kalaupun pokoknya apapun keluhan kalian mengenai VTube silakan sampaikan ke PLC sampaikan ke manajemen, tapi tahapnya seperti itu ya gitu. Dan ya sama seperti di akhir video Pak Mahatau, bahwa tetap selalu long live VTube dan Go Diamond insya Allah. Dan gue di sini juga akan terus mengupdate kondisi gue nanti mengenai VTube gue dan juga mengenai kondisi gue mengenai corona ini. Koko Dugong juga doakan kalian agar kalian semua sehat-sehat selalu ya, dan mohon juga untuk doa dari kalian agar penyakit sialan ini segera bisa sembuh ya, bisa pulih bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokoknya kampret lah ini penyakit nih, goblok. Oke, sekian aja video gua untuk mereview dari video Pak Mahatau yang mau dilaporkan oleh pihak berwenang. Kalian share jika menurut kalian ini informatif, dan jangan lupa juga kalian komen, silakan kalian komen sebebas-bebasnya. Oke, see you guys, ciao, bye bye.